Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, kepala sekolah, pengelola PAUD di Sekolah Kecamatan Masa Barat yang saya hormati, yang banggakan. Pada hari ini, walaupun situasi masih dalam situasi COVID-19, kita tak bisa bertemu secara langsung di lapangan, melakukan pembinaan tatap muka, yang mana pada hari ini Ibu sendiri selaku pengawas yang mulai ibu-ibu semuanya akan menyampaikan sedikit oleh-oleh buat teman-teman untuk agar kita dapat memahami bersama tentang penerapan pembelajaran jarak jauh belajar dari rumah atau BDR di Taman Kanak-kanak. Baiklah ibu-ibu semuanya, sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 19 Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang menetapkan aturan belajar dari rumah bagi anak-anak sekolah dan bekerja dari rumah bagi guru termasuk mereka yang bekerja di satuan PAUD. Sebagian satuan PAUD masih tetap dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK. Nah teman-teman, pada sebagian satuan PAUD yang lain mengalami kesulitan dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada. Nah, pada keadaan seperti ini, peran pemerintah untuk mendukung orang tua, guru, dan anak dalam pembelajaran di rumah menjadi sangat penting. Sesuai surat keputusan bersama 4 menteri tentang pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021, bagi sekolah yang status daerahnya tidak hijau, dilarang menggelar pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, di tahun pelajaran 2020-2021 yang dimulai tanggal 13 Juli 2020, sangat dimungkinkan untuk menerapkan BDR, yaitu belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Dengan pelaksanaan belajar di atau dari rumah atau BDR yang disebut BDR selama darurat COVID-19, di mana bertujuan yaitu yang pertama untuk memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Yang kedua, tujuannya adalah melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Serta tujuan yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua siswa. Nah, teman-teman yang dihormati, selanjutnya yang akan sampaikan yaitu prinsip belajar dari atau di rumah yang disebut dengan BDR. Ya, biar teman-teman tak bingung apa itu BDR. Nah, teman-teman semuanya yang dihormati, keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR. Nah, teman-teman, untuk kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Yang kedua, belajar dari rumah atau BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya, aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk di dalam mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR itu sendiri. Kemudian yang keempat, materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia anak, konteks budaya, dan karakter. Nah, selanjutnya hasil belajar dari peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor atau nilai seperti jenjang-jenjang yang lainnya. Nah, selanjutnya berikutnya teman-teman untuk mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua atau wali murid. Nah, berikutnya, apa itu pengertian pembelajaran? Nah, di sini dapat kita simak bersama-sama, itu pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Kemudian pembelajaran itu sendiri diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru, dan kemampuan menguasai materi
pelajaran dengan baik. Nah, maka dari itu pembelajaran perlu didesain dengan baik karena melibatkan interaksi peserta didik, pendidik atau guru, dan sumber belajar pada sebuah lingkungan belajar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pembelajaran diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang saya hormati, nah tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, maka penerapan dari pembelajaran juga mengalami perubahan. Nah, perubahan tersebut dampak dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada metode pembelajaran belajar dari rumah atau BDR. Pembelajaran apa yang kita bisa laksanakan teman-teman di rumah? Yang pertama, di sini dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh yang disebut dengan PJJ, yang disingkat dengan PJJ. Di situ ada 3 pembelajaran yang bisa teman-teman laksanakan, yaitu dengan melalui daring, luring, dan kombinasi. Nah, itu ada 3 pembelajaran metodenya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke pembelajaran daring dan luring. Apa yang dimaksud dengan daring dan luring? Nah, dari daring itu adalah singkatan dari dalam jaringan. Nah, artinya sebagai pengganti kata online yang sering dikaitkan dengan teknologi internet. Dapat juga pembelajaran daring diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Nah, bagaimana ciri-ciri dari pembelajaran daring? Nah, di sini teman-teman semuanya kita bisa dengarkan bersama, yaitu yang pertama ciri-ciri dari pembelajaran daring yaitu dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui plafon yang telah tersedia. Jadi sudah ada jaringan yang kita pakai untuk melakukan pembelajaran daring. Yang kedua, segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Jadi tidak ada tatap muka, semuanya melalui online. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan daring peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Jadi waktu belajarnya bisa kapan dan di mana saja. Ya. Dapat belajar kapan dan dimanapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selanjutnya juga untuk pembelajaran daring ini dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan seperti menggunakan video call atau live chat. Ya, yang sudah sering kita laksanakan keseharian, teman-teman sudah melaksanakan. Nah, selanjutnya apa itu pembelajaran luring? Nah, luring yaitu kepanjangan dari luar jaringan sebagai pengganti kata offline. Nah, di sini pembelajaran luring yaitu sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun internet. Jadi lepas ya, dari jaringan internet yang sudah ada. Perbedaan pemahaman istilah daring dan luring itu memang perlu diluruskan supaya teman-teman tidak bingung daring dan luring supaya bisa dipahami bersama-sama di sini. Nah, karena sebagian orang mengklarifikasikan daring sebagai online yang terhubung ke internet dan luring dianggap sebagai kegiatan yang terhubung melalui intranet. Itu perbedaannya. Kemudian intranet sendiri merupakan terminologi dalam dunia informatika yang merujuk pada sebuah kondisi saling terhubung dengan jaringan dalam cakupan yang terbatas. Jadi intinya di sini dalam aktivitas luring sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet. Itu yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke media dalam pembelajaran jarak jauh selama COVID berlangsung. Yang di sini ada daring atau online yang sering disebut kita menggunakan alat yang digunakan di dalam pembelajaran daring itu dengan gadget atau HP, bisa dengan laptop atau komputer, kemudian perangkat-perangkat yang bisa digunakan nanti untuk kita mengadakan online itu Google Meet, Zoom, Facebook, Messenger, Meeting, WhatsApp, video call, dan lain-lain. Nah, teman-teman sudah ada menggunakan beberapa dari komponen tersebut. Nah, kemudian dengan penggunaan luring yang sering disebut offline, di sini teman-teman biar nak bingung mana online, mana offline. Ya,
Kalau daring online, kalau luring offline. Nah, kalau yang luring atau offline di sini, media yang digunakan yaitu bisa dengan media televisi, melalui tayangan pembelajaran bersama yang sudah dilaksanakan sama teman-teman semua melalui TVRI, dengan ada TV edukasi atau radio RRI yang sering kita dengar bersama, kemudian ada lembar kerja LKS, kemudian ada bahan ajar. Jadi setelah kita tadi mendengar bersama-sama dari apa yang Titiang sampaikan semuanya tadi, jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dan belajar dari rumah satuan pendidikan PAUD atau di sekolah dapat memilih pendekatan sendiri-sendiri. Jadi silakan teman-teman bisa memilih model apa saja, apa daring, luring, atau kombinasi sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana prasarana yang ada di lembaga ibu masing-masing. Nah, untuk mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua murid. Sehingga pemenuhan dari hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, ibu-ibu, teman-teman semuanya yang banggakan, yang kasihi, itulah yang dapat yang sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, bisa menyimak bersama dan bermanfaat. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dengan sepenuh hati, sehingga kita dapat memberikan layanan yang baik kepada anak kita, memberikan pemahaman kepada orang tua murid di rumah, sehingga kegiatan belajar dari rumah dapat berjalan sesuai dengan tujuan kita bersama. Karena dengan adanya ini, kita akan melihat nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter nantinya, kemudian menjadi pemimpin di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Mari kita berdoa bersama. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul bersama dengan anak-anak di sekolah seperti sedia kala. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Sukses semua.